Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan bahasan tentang perang Qadisiyah. Karena memang tempatnya namanya Qadisiyah. Kemarin yang ditunjuk menjadi pemimpin atau panglima siapa kemarin, Pak? Masih ingat, Bu? Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa kemarin? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika Sayyidina Umar mau melepas atau memberangkatkan pasukan ini, kemudian berwasiat secara pribadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemarin sudah kita bahas. Dan salah satu isinya adalah agar Sa'ad bin Abi Waqqas ini jangan sampai terlena atau terpedaya karena kebanggaannya sebagai paman Nabi. Banyak orang yang mengatakan bahwa jangan sampai terperdaya karena engkau adalah paman Rasulullah. Jadi dulu di Madinah itu ada budaya saling membanggakan paman dari pihak ibu. Paman dari pihak ibu. Yang dalam bahasa Arabnya khalu. Kalau paman dari pihak bapak itu ammi. Khalu. Nah, ketika orang-orang membanggakan ini pamanku, yang lain juga demikian, inilah pamanku. Kemudian Nabi menggandeng tangan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kemudian mengatakan hada khali. Inilah pamanku. Adakah yang lebih hebat dari pamanku? Paman dari pihak mana tadi, Bu? Pihak ibu. Hada khali. Ini adalah pamanku. Adakah yang lebih hebat dari pamanku ini? Kira-kira begitu. Nah, kebanggaan Nabi ini muncul ketika perang Uhud. Di saat pasukan Quraisy ini menyerbu Nabi karena sebagian pasukan sedang mengejar pasukan yang dianggap kalah itu, sementara Khalid bin Walid kemudian melihat kesempatan itu dan menuju ke Nabi untuk menyerbu. Lalu Nabi mengatakan kepada Sa'ad, irmi Sa'dan fida'aka abi wa ummi. Wahai Sa'ad, lesatkan anak panahmu, ayah dan ibuku sebagai tebusan. Masya Allah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika melepas anak panah 3 sekaligus, Pak. 3, ya, jejer 3 gitu. Mungkin Arjuna kalah, Pak. Arjuna. Jadi ini pemanah yang memang cukup luar biasa karena dilatih sejak dini, Pak. 3 anak panah dan semuanya mengenai pasukan musuh. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sa'ad bin Abi Waqqas karena tidak pernah sekalipun Nabi mengatakan ayah dan ibuku sebagai tebusan. Tidak pernah sama sekali kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, lalu Abdurrahman bin Auf ini menyebutnya sebagai singa yang menyembunyikan cakarnya. Kenapa demikian? Sebab kalau dalam hari-hari biasa nggak ada perang, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kelihatan klemer-klemer gitu, kelewes-kelewes gitu. Dalam bahasa Jawa itu nama, Bu? Gak ndayani gitu. Gak ndayani. Klewas-klewes gitu nggih. Tetapi sangat
garang ketika di medan perang. Oke. Sangat garang ketika di medan perang. Jadi tawadhu'nya itu menutupi kemampuannya. Oke. Orang tidak akan ngira kalau melihat sepintas kepada Sa'ad itu kemudian dia adalah jago perang. Tidak akan ngira. Karena tawadhu'nya. Inilah yang kemudian disebut Abdurrahman bin Auf, singa yang menyembunyikan kuku-kukunya atau cakarnya. Dan ada kisah yang terkenal ketika sang ibu mengetahui dia masuk Islam, ibunya ini mogok makan, Mbak. Mogok makan. Supaya saat ini kembali ke agama semula. Pada waktu itu usianya masih 15 tahun. 15 tahun itu usia kelas 3 SMP. Nggih. Oh, SMA Bu nggih. SMA nggih, SMA kelas 1 lah. Masih usia kelas 1. Lalu saat ini mengatakan, "Wahai ibunda, andaikan engkau mempunyai 100 nyawa, kemudian Ananda ini dipaksa untuk melihat, untuk menyaksikan nyawa itu keluar satu demi satu dalam sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Maka demi Allah, wahai ibunda, kalau itu untuk memaksaku keluar dari agama Muhammad, maka sungguh itu tidak akan saya lakukan." Masya Allah. Jadi andaikan ibunya ini mempunyai nyawa yang jumlahnya 100, kemudian keluar satu demi satu dengan sakaratul maut yang sangat menyakitkan, maka kata Sa'ad, itu pun tidak akan bisa memaksaku untuk keluar dari Islam. Wahai ibunda, inilah saya yang sangat mencintaimu. Oleh sebab itu, mohon berkenan untuk makan. Sebab Ananda tidak akan pernah meninggalkan ibu, kecuali ibu sudah mau makan. Ternyata kuat-kuatan ini Pak, saling menunggu. Ternyata sing kalah ibu wedi mati, makan akhirnya. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal dengan singa yang menyembunyikan kukunya. Nah, para jamaah sekalian, setelah berwasiat secara pribadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Umar kemudian berpidato di hadapan seluruh pasukan dengan sangat rinci. Sayyidina Umar ini orangnya perfect kalau mengatur itu. Tidak ingin sedikit pun yang ketinggalan. Nah, karena sangat rinci panjang, Pak. Tidak saya sampaikan di sini. Salah satu intinya adalah beliau mengingatkan tentang keadilan dan tanda-tandanya, yaitu rasa malu, kedermawanan, rendah hati dan lemah lembut. Dan salah satu wasiat yang cukup dikenang, yaitu kita ini dimenangkan oleh Allah karena kita tidak bermaksiat kepada Allah. Sementara mereka yang jumlahnya besar itu kenapa dikalahkan oleh Allah? Sebab mereka bermaksiat kepada Allah. Maka andaikan kalian ini ketika di medan perang kemudian melakukan maksiat, maka apa bedanya dengan mereka? Sungguh Allah akan mengalahkan kita karena jumlah mereka lebih banyak. Jadi jangan sampai ada yang melakukan maksiat. Bahkan salah satu kisah, ya nanti terjadi perang Qadisiyah, kemudian perang Nahawan, kemudian baru mengepung istana Persia yang namanya Ctesiphon itu ya. Di saat pengepungan istana ini sangat lama, berbulan-bulan, hampir 1 tahun, Mbak. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Sa'ad, adakah sunnah-sunnah Nabi yang engkau tinggalkan sehingga begitu lama pengepunganmu terhadap istana Ctesiphon itu?" Lalu Sa'ad berkirim surat menjawab, "Ya wahai Amirul Mukminin, kami tidak bisa bersiwak karena kayunya habis." Masya Allah. Itu sunnah Nabi yang ditinggalkan. Kami tidak bisa bersiwak karena kayunya habis. Maka kemudian
Sayyidina Umar mengirim kalau sekarang mungkin ton nggih, karena jumlah pasukannya banyak, sekitar 30.000 dengan onta nggih, dikirim ke sana. Ketika sampai itulah kemudian para pasukan muslimin ini mendemonstrasikan bagaimana sikat atau siwak itu dipakai. Kayu diputus-putus, kemudian diremet-remet. Nah, ketika mereka pasukan muslimin ini siwakan bersama, penjaga benteng-benteng Persia itu melihatnya bahwa, wih, kayu dimakan. Kayu dimakan. Ini bukan manusia. Ini menimbulkan ketakutan tersendiri. Maka setelah itu, barokahnya siwak tadi. Setelah itu pasukan yang penjaga benteng tadi ketakutan. Sehingga setelah beberapa hari mereka kemudian bisa dikalahkan. Tapi masih lama ini cerita ini. Ini masih belum perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah, perang Nahawan, baru pengepungan istana Ctesiphon. Nah, para jemaah sekalian, ini pelajaran penting ya. Jadi siwak itu penting, Pak. Bahkan orang yang sikat gigi sebelum sholat dengan yang tidak sikat gigi itu pahalanya jauh. Jadi jangan ada bau mulut ketika kita masuk masjid. Masya Allah. Jadi itu yang diingatkan oleh Sayyidina Umar. Kedermawanan, rendah hati, lemah lembut. Kemudian tentang zuhud. Tentang zuhud. Apa zuhud itu? Kenapa, Pak? Zuhud itu tidak memasukkan harta dunia ke dalam hati. Orang boleh kaya, sekaya apapun boleh, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya, gambarannya begini, Pak. Panjenengan punya HP baru, punya mobil sudah lama. Kira-kira sing dikhawatirkan yang mana? HP baru apa mobil lama? Dalam HP. HP. Walaupun mobil harganya lebih mahal, tapi kalau sudah lama sudah tidak masuk ke hati. Tapi kalau baru, walaupun HP itu misalnya harganya cuma 5 juta, ini dipinjam orang itu masih khawatir kudang jatuh, terus lecet. Mobilnya tidak apa-apa, dipinjam orang, karena sudah 10 tahun. Lecet nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya mobil itu wis larang, baru bisa, ya sudah. Ini rasanya kalau berat sidik itu sing berat hati nih. Itulah harta yang masuk ke dalam hati. Jadi sebisa mungkin harta dunia itu dikeluarkan dari hati. Boleh dipikir tapi nggak masuk hati. Itu zuhud. Jadi lebih mencintai akhirat daripada dunia. Nah, setelah semuanya siap, Sa'ad bin Abi Waqqas beserta dengan seluruh pasukannya yang berjumlah 4.000 dari Madinah, ini mulai bergerak meninggalkan Madinah menuju ke wilayah Persia. Setiap sampai di sebuah daerah, ia kemudian berkirim surat kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab untuk melaporkan keadaan pasukannya, sekaligus posisinya di mana, dan memberikan berita tentang pergerakan musuh. Masya Allah. Ini permintaan Sayyidina Umar, Pak. Ini permintaan Sayyidina Umar. Jadi setiap hari ini kedua belah pihak ini terus berkirim surat. Bisa dibayangkan, Pak, riwa-riwinya orang. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bagaimana saat itu surat menyurat itu. Jadi ada pos-posnya. Setiap pos itu ada orangnya, beberapa, kemudian ada kuda terbaik di situ. Setelah berkuda secepat mungkin sampai dia istirahat di pos itu. Nanti ada yang luruskan, estafet gitu ya. Terus begitu. Nah, beliau meminta kepada Sa'ad. Jadi surat itu sudah sampai kepada Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar minta kepada Sa'ad supaya memberikan gambaran yang sedetail-detailnya sehingga beliau seakan-akan ikut dalam rombongan pasukan itu.
Seakan-akan dia bisa melihat kanan kiri, situasi dan kondisi. Supaya bisa memberikan instruksi yang jelas dan konkret. Bisa memberikan instruksi yang jelas dan konkret dan tidak mencelakai pasukannya. Ini yang diharapkan oleh Sayyidina Umar. Masya Allah. Ini tanggung jawab yang luar biasa daripada Sayyidina Umar kepada rakyatnya. Bahkan beliau pernah mengatakan, walaupun ada keledai yang terperosok di jalan-jalan Irak, maksudnya Irak yang sudah dikuasai oleh pasukan muslimin, itu pun aku takut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia. Itu tanggung jawab yang luar biasa. Nah, para jamaah sekalian, setibanya di tempat yang namanya Zarwah, yang di situ termasuk wilayah Najd, pasukan yang berjumlah 4.000 ini istirahat di situ, dan dari tempat yang lain, dari daerah yang lain, kemudian menyusul pasukan sejumlah 4.000 juga. Berapa berarti? 8.000. 8.000. Sedangkan dari wilayah Najd sendiri, ini sudah menunggu personel pasukan sejumlah 7.000. Masa 7.000 pas, mboten semerep nggih. Pokoknya 7.000-an gitu. Ngitungnya dari mana? Dari peleton biasanya, Pak nggih. Jadi pasukan itu kan baris, kemudian ada pemimpinnya. Nah, setiap sak peleton itu kira-kira berapa gitu, dihitung set-set. Bukan dihitung satu-satu nggih. Apalagi dulu tidak ada data, Pak. Satu peleton itu berapa, kemudian berapa orang itu, nah, hitung satu-satu. Oh, berarti ini sekitar berapa? 7.000, kira-kira begitu. Atau dihitung dari bahan makanannya. Nabi itu mengetahui jumlah pasukan Quraisy ketika di perang Badar itu berdasarkan jumlah onta yang disembelih setiap harinya. Caranya begitu. Bukan dihitung orangnya 1, 2, 3, bukan. Ngaten nggih? Berarti total berapa ini pasukan ini? 13.000. 13.000. Dan pasukan yang sudah berada di Irak, yang dipimpin oleh Al-Musanna bin Harisah, itu ada 12.000. Total berapa? 13.000 sama 12.000? 25.000. 25.000 personil. Dan nanti akan bertambah terus ketika sudah sampai di wilayah Qadisiyah. Sehingga jumlahnya nanti menjadi sekitar 30.000 personil. Inilah nanti pasukan Sa'ad yang akan melawan pasukan Persia, yang jumlah pasukan Persia itu mencapai 300.000. 1 banding berapa, Pak? 1 banding 10. Masya Allah. 1 banding 10. Tetapi nanti kita lihat bagaimana jalannya pertempuran. 1 banding 10 itu. Nah, para jamaah sekalian, ketika pasukan sudah sampai di wilayah yang namanya Zarwat, mereka beristirahat beberapa hari sambil menunggu arahan selanjutnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini begitu antusias dengan peperangan ini. Jadi rasa khawatir akan keselamatan pasukannya, sekaligus rasa penasaran akan keruntuhan Persia. Sebab Nabi pernah menyampaikan berita gembira ini kepada para sahabat. Kapan itu? Ketika sebelum perang Khandaq. Ketika penggalian parit itu, ada batu yang besar, kemudian para sahabat tidak bisa memecah, lalu memanggil Nabi, Nabi turun. Ketika godam dipukulkan ke batu, terjadi percikan api. Lalu Nabi mengatakan, saya diberi kunci-kunci istana putih, yaitu Ctesiphon ini. Dan kalian nanti akan sampai ke sana. Disebut satu-satu. Persia juga, jadi Gedung Putih itu Persia. Kemudian Yaman,
kemudian Romawi. Ini menjadi visi ke depan bahwa Persia memang akan ditaklukkan oleh orang-orang Muslim. Ini campur aduk antara khawatir dan penasaran. Bagaimana takluknya Persia itu? Nah, para jamaah sekalian, karena rasa itulah setiap hari itu, hampir setiap hari, Sayyidina Umar ini pergi ke pinggiran kota, tidak sabar ingin mendapatkan berita dari Persia. Jadi setiap hari orang itu lalu lalang untuk menyampaikan surat, terus begitu. Nah, di saat menetap di Zarwat itulah Al-Musanna bin Harisah, yaitu panglima yang masih berada di Irak, ini sakit parah. Karena luka yang diderita saat perang perang di jembatan itu, yang pertama kan kalah di jembatan itu. Ia merasa bahwa ajalnya akan segera tiba. Kemudian ia menyuruh Bashir bin Khosasiyah untuk menggantikannya sebagai panglima perang. Lalu ia meminta kepada saudaranya, saudara laki-laki, namanya Al-Mu'anna bin Harisah, untuk mendengarkan wasiatnya dan segera disampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu Al-Musanna kemudian pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan damai. Masya Allah. Allahumma ighfir warham, Allahumma sil ruhina wa ruhuhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kemudian Al-Mu'anna bin Harisah ini datang dengan membawa istri Al-Musanna bin Harisah dan beberapa pasukan muslimin lainnya. Ini menemui Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian menyampaikan wasiat dari saudaranya itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Isinya adalah sebagai berikut. Janganlah pasukan muslimin itu membunuh musuh-musuh muslimin ketika mereka sedang berada di rumah, supaya mereka simpati kepada kita. Hendaklah berperang, mereka itu berperang di perbatasan Persia dan Arab, sehingga ketika mereka menang, mereka bisa mengambil harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang Persia. Tetapi jika kalah, maka kembalilah kepada orang-orang yang paham di daerah itu, sehingga bisa melarikan diri. Sebab mereka itu tahu jalan untuk melarikan diri, karena mereka paham wilayahnya. Nah, yang dilakukan oleh Al-Musanna ini mirip dengan Sayyidina Abu Bakar, Pak. Yaitu ketika mau meninggalkan dunia, ia juga masih memikirkan penaklukan Persia dan Romawi. Sehingga dia juga berwasiat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu meneruskan penaklukan Persia dan Romawi. Sedangkan Al-Musanna ini juga demikian. Ia mewariskan perjuangan Persia kepada panglimanya yang baru, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Termasuk ia mewasiatkan kepada adiknya untuk membawa istrinya yang bernama Salma binti Khosfah At-Tamimi, dengan harapan agar Sa'ad ini mau menikahinya. Masya Allah. Dengan harapan agar Sa'ad ini mau menikahinya. Jadi ia tidak hanya menitipkan kepemimpinan, tetapi juga menitipkan istrinya kepada panglima besar Islam yang dijamin masuk surga itu. Jadi Salma ini adalah wanita cerdas yang sudah mendampingi suaminya bertahun-tahun dalam penaklukan Persia. Sehingga pengalaman-pengalaman inilah yang diharapkan Al-Musanna bisa diambil atau dimanfaatkan oleh
pasukan muslimin untuk perang selanjutnya. Sebab pengalaman itu penting, Pak. Jadi nanti kalau memang saat ini tertarik kepada istrinya, kemudian dinikahi, kan gampang. Dia bisa memberikan masukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kira-kira begitu. Jadi dapat dimanfaatkan potensi yang dimiliki oleh istrinya. Masya Allah. Nah, para jemaah sekalian, setelah semua wasiat dia sampaikan, saat kemudian berdoa, Allahummarham al-Musanna bin Haris. Lalu ia memberikan perintah kepada pasukan Musanna untuk menunggunya dan berkumpul di wilayah apa tadi tempat pertempurannya? Qadisiyah. Itu di tepi sungai nanti, ya. Qadisiyah. Kemudian melamar Salma, istri daripada Al-Musanna bin Haris. Tak lupa ia juga berkirim surat ke Madinah untuk mendapatkan petunjuk atau instruksi dari Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu bagaimana instruksi daripada Sayyidina Umar bin Khattab? Selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.